Kadang kamu nggak perlu marah, nggak perlu teriak, nggak perlu membalas. Cukup perbaiki dirimu dan biarkan waktu yang menyampaikan semuanya. Karena mereka yang dulu tak menghargaimu akan terdiam saat melihatmu jadi sosok yang tak lagi bisa mereka jangkau. Orang-orang sering lupa satu hal, mereka mengira kamu akan selalu ada, selalu sabar, selalu bisa diminta ini itu, selalu mengalah. Tapi bahkan kebaikan yang paling tulus pun bisa jenuh. Karena saat kamu terus dihargai setengah-setengah, lambat laun kamu akan sadar bahwa sudah saatnya berhenti menjadi versi lemah dari dirimu sendiri. Stoikisme mengajarkan kita satu hal penting, kendalikan dirimu, bukan orang lain. Tapi bukan berarti kamu harus jadi sasaran empuk untuk dimanfaatkan. Terkadang, yang perlu kamu lakukan bukan membalas mereka dengan luka yang sama, tapi dengan peningkatan diri yang tenang, konsisten, dan mematikan. Kamu ingin tahu bagaimana caranya membuat mereka menyesal karena tidak menghargaimu? Bukan dengan membalas, tapi dengan menjadi versi terbaik dari dirimu, yang tak lagi bisa dipermainkan, yang tak lagi mudah diminta maaf tapi diperlakukan sama, yang tak lagi mudah diatur oleh rasa enggak enakan. Ketika kamu berubah secara diam-diam, kamu tak lagi perlu bicara lantang. Kehadiranmu yang baru akan membuat mereka merasa kehilangan, meski kamu masih ada. Kita akan bahas 10 cara yang bukan hanya akan membuatmu lebih kuat, tapi juga akan membuat mereka berpikir, kenapa dulu mereka tak memperlakukanmu lebih baik? Tapi ingat, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang menunjukkan bahwa kamu pantas dihargai. Dan kadang, cara terbaik membuat seseorang menyesal adalah dengan tidak pernah memberi mereka kesempatan untuk mengulangi kesalahan yang sama. Kita mulai. Poin 1. Diam adalah balasan yang paling menyakitkan. Kadang bukan teriakan yang membuat seseorang sadar, tapi sunyi. Bukan perlawanan yang membuat orang menyesal, tapi ketika mereka menyadari, kamu tidak lagi bereaksi. Stoikisme mengajarkan bahwa reaksi kita adalah milik kita. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang memperlakukan kita, tapi kita sepenuhnya bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Dan kadang, diam adalah bentuk respon yang paling kuat. Ketika seseorang tidak menghargaimu, mereka berharap kamu akan tetap ada di sana, menjelaskan, membela diri, memohon pengakuan. Mereka mengira kamu akan terus berusaha jadi orang baik, meski sudah diperlakukan seperti bukan siapa-siapa. Mereka pikir kamu akan marah, menangis, atau setidaknya membalas dengan ego yang setara. Tapi ketika kamu memilih diam, tidak membela diri, tidak menjelaskan apa-apa, tidak mengirim pesan panjang yang menjelaskan betapa mereka menyakitimu, tidak membalas perlakuan mereka dengan kebencian, kamu hanya pergi, diam, menghilang dari radar mereka. Itu akan membuat mereka gelisah. Karena saat seseorang tidak mendapat reaksi apapun dari kamu, mereka mulai bertanya-tanya, apa aku sudah terlalu jauh? Kenapa dia bisa sedingin itu? Kenapa dia tidak marah, malah diam? Dan disitulah penyesalan muncul. Kamu tidak perlu membuat drama untuk membuktikan harga dirimu. Kamu tidak perlu berdebat panjang untuk meyakinkan seseorang bahwa kamu layak dihargai. Terkadang, yang paling membuat mereka menyesal bukan kemarahanmu, tapi kehilangan akses terhadap dirimu. Dan kehilangan akses itu datang dari satu keputusan tenang. Kamu memilih diam. Dan stoikisme akan berkata, itu pilihan yang bijak. Karena hanya orang kuat yang mampu tidak bereaksi terhadap ketidakadilan kecil. Dan mereka yang kehilangan ketenanganmu, suatu saat akan sangat merindukannya. Dan itu adalah bentuk penyesalan paling dalam yang tidak pernah terucap. Poin 2. Bangkit tanpa drama, itu tamparan terhalus. Orang yang tidak menghargaimu, diam-diam ingin melihatmu jatuh. Mereka ingin bukti bahwa kamu memang tidak sepantas itu dihormati. Mereka ingin cerita yang bisa mereka bisikkan ke orang lain. Tuh kan? Bener kan? Dia memang gagal. Dia nggak akan bisa tanpa aku. Dan disitulah seni balas dendam paling elegan dimulai. Ketika kamu memilih untuk tidak membuktikan apapun, tapi kamu bangkit, diam-diam, tanpa pamer, tanpa
tanpa umbar cerita, tanpa kode di sosial media, tanpa butuh validasi, kamu tetap menjalani hidupmu. Kamu memperbaiki yang perlu diperbaiki. Kamu memulihkan lukamu sendiri. Kamu menguatkan langkahmu sendiri. Dan pelan-pelan, hidupmu jadi stabil, tenang, dan terlihat jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Stoikisme bilang, jangan sibukkan hidupmu dengan reaksi, sibukkan dengan aksi. Balasan terbaik bukan kata-kata, tapi kemajuan yang terlihat. Bayangkan saat mereka melihatmu, tapi kamu sudah bukan lagi orang yang dulu mereka anggap remeh. Wajahmu tenang, langkahmu mantap, fokusmu tidak lagi teralihkan oleh drama atau pengabaian, dan mereka menyadari kamu baik-baik saja, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dan justru di momen itulah mereka mulai merasa menyesal. Bukan karena kamu marah, tapi karena kamu bangkit tanpa mereka, dan kamu membuktikan tanpa perlu bicara bahwa kamu memang pantas dihargai sejak awal, dan rasa bersalah itu akan mengendap lama di kepala mereka. Karena mereka kehilangan seseorang yang bahkan tidak membalas luka dengan luka, tapi dengan kemajuan yang tenang dan tak terbantahkan. Itulah cara kamu membuat mereka menyesal, dengan naik level, bukan dengan ribut. Poin 3. Ketika kamu tidak lagi tersedia, mereka mulai merasa kehilangan manusia seringkali baru menghargai sesuatu saat itu sudah hilang. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka yang dulu meremehkanmu, bukan kemarahanmu, tapi ketiadaanmu. Waktu kamu masih tersedia selalu ada untuk mendengarkan, selalu memberi kesempatan kedua, selalu berusaha memahami dan memaklumi. Mereka mengira kamu akan selalu begitu, tapi suatu hari kamu berhenti. Bukan karena kamu membenci, bukan karena kamu ingin membalas, tapi karena kamu sadar kamu tidak bisa terus-menerus menawar harga dirimu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kamu harus tahu nilai dirimu sebelum dunia memberimu nilai yang salah. Ketika kamu mulai mundur, menjaga jarak, tidak lagi muncul di notifikasi mereka, tidak lagi menanyakan kabar, tidak lagi jadi pelipur lara yang bisa mereka hubungi kapan saja, disitulah muncul kekosongan. Mereka mungkin tidak langsung menyadarinya, tapi ketika hari-hari mereka berlalu tanpa kehadiranmu yang dulu selalu setia, mereka mulai merasakan lubang yang mereka buat sendiri. Dan penyesalan itu bukan hanya tentang kehilangan seseorang, tapi kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar peduli, dan kini tidak lagi bisa mereka sentuh. Ketika kamu tidak lagi tersedia, kamu bukan sedang menghukum mereka, kamu sedang menyelamatkan dirimu sendiri. Dan justru itu yang paling membuat mereka diam-diam menangis di dalam hati. Mereka tidak bisa lagi menghubungimu seperti dulu. Kamu sudah selesai, dan itu adalah kenyataan yang lebih pahit dari kemarahan. Karena kamu tidak hilang karena kebencian, tapi karena kebijaksanaan. Kamu menyadari bahwa hadir untuk orang yang tak menghargaimu adalah bentuk menyakiti dirimu sendiri, dan kamu memilih berhenti. Dan disitulah mereka benar-benar mulai merindukanmu, dalam diam, dalam penyesalan, dan dalam kekosongan yang tak bisa mereka isi kembali. Poin 4. Meninggalkan tanpa perang membuat mereka bertanya-tanya seumur hidup. Tidak semua perpisahan harus diakhiri dengan bentakan. Tidak semua luka harus dibalas dengan balas dendam. Kadang, cara paling menyakitkan untuk membuat seseorang menyesal adalah dengan tenang pergi dan tak pernah menoleh lagi. Stoikisme mengajarkan kita, kalau kamu harus meninggalkan sesuatu yang tidak lagi sehat untukmu, maka lakukanlah, tanpa kebencian, tanpa racun, tanpa ancaman. Hanya dengan satu sikap tenang, kamu memilih untuk tidak lagi melibatkan dirimu dalam hal yang tidak menghargaimu. Dan percayalah, orang yang terbiasa menganggap remeh kehadiranmu akan sangat terguncang ketika kamu benar-benar tak ada. Bukan karena mereka cinta, tapi karena kamu adalah zona nyaman mereka. Tempat mereka melampiaskan frustrasi, mengabaikan, meremehkan, tanpa takut kehilangan. Tapi begitu kamu diam-diam mundur dan tak memberi peringatan, mereka tidak punya kesempatan untuk mempersiapkan hati. Tidak ada kata, selamat tinggal. Tidak ada, tolong berubah. Hanya, keheningan dan kehilangan.
Itulah yang akan terus mengusik mereka di malam-malam sepi. Kenapa kamu bisa sekuat itu untuk pergi? Kenapa kamu tidak marah tapi justru menghilang? Kenapa kamu terlihat damai, padahal mereka menyangka kamu akan hancur? Dan semakin mereka mencari jawaban, semakin mereka tidak menemukannya, karena kamu tidak lagi ada di ruang yang sama untuk menjelaskan. Itulah penyesalan, bukan karena perpisahan yang menyakitkan, tapi karena perpisahan yang terlalu tenang untuk dimengerti. Dan stoikisme menyebut ini bukan pelarian, tapi pembebasan, karena kamu tidak sedang membalas. Kamu hanya sedang menyelamatkan dirimu sendiri. Dan saat kamu memilih kedamaian, mereka akan terus bertanya-tanya, bagaimana mungkin aku kehilangan seseorang seperti itu? Itu bukan dendam, itu ketegasan. Dan bagi mereka yang tak tahu cara menghargai, itulah tamparan paling keras yang akan terus mereka rasakan, bahkan setelah kamu lama tak ada. Poin 5. Saat kamu berkembang tanpa mereka, luka itu berbalik. Jadi tamparan tidak ada yang lebih membuat orang menyesal daripada melihatmu menjadi versi terbaik dari dirimu tanpa mereka. Dulu, mungkin mereka meremehkanmu. Mereka pikir kamu akan tetap di tempat yang sama, menunggu mereka, mencari perhatian, berusaha membuktikan dirimu di depan mereka yang tak pernah benar-benar peduli. Tapi kamu tumbuh. Kamu memilih untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Kamu tak lagi sibuk menjelaskan siapa dirimu. Kamu mulai menunjukkan lewat tindakan. Kamu tidak lagi sibuk membalas pesan, karena kamu sedang sibuk membangun masa depan. Kamu tidak lagi sibuk memohon dimengerti, karena kamu sedang belajar memahami dirimu sendiri. Kamu tidak lagi mencari pengakuan, karena kamu sudah merasa cukup, dan diam-diam mereka memperhatikan. Mereka lihat kamu berubah, bukan jadi keras tapi jadi kuat, bukan jadi dingin tapi jadi tenang, bukan jadi kejam tapi jadi dewasa. Dan itu menyakitkan, karena mereka sadar, waktu kamu ada, mereka menyia-nyiakanmu. Sekarang kamu tak butuh mereka, mereka ingin kembali. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menepuk dada dan membusungkan ego, tapi mengajarkan ini. Balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti mereka, dan hidup dengan baik adalah bentuk pengampunan paling elegan. Saat kamu naik kelas dalam hidupmu, mereka yang dulu menertawakanmu hanya bisa menatap dari kejauhan. Bukan karena kamu menjauhkan mereka, tapi karena mereka memilih tidak ikut bertumbuh bersamamu. Dan pada akhirnya, kamu tidak perlu membuktikan apapun. Keberhasilanmu yang tenang adalah tamparan paling sopan untuk mereka yang dulu menganggapmu remeh. Jadi, lanjutkan perjalananmu. Berkembang bukan demi membuat mereka iri, tapi karena kamu pantas bahagia. Dan ketika mereka akhirnya sadar siapa yang telah mereka abaikan, saat itulah rasa sesal menghantui. Bukan hanya karena kamu pergi, tapi karena kamu berhasil tanpa mereka. Poin 6. Ketika kamu tidak balas dendam, tapi hidup mereka tetap kacau, ada yang lebih menyakitkan daripada dibalas, yaitu tidak dibalas sama sekali. Ketika seseorang menyakitimu dan kamu memilih diam, mereka awalnya merasa menang, merasa kamu lemah, merasa kamu tidak bisa melawan. Tapi diam kamu bukan tanda kalah. Itu adalah jeda untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang akan dihancurkan oleh semesta. Stoikisme percaya bahwa hidup ini punya cara sendiri untuk mengatur keadilan. Kita tidak perlu menjadi algojo untuk mereka yang menyakiti, karena seringkali orang tidak dihukum oleh kita, tapi oleh kehidupannya sendiri. Kamu tinggal diam, tapi hidup mereka mulai berantakan. Kamu tetap tenang, tapi relasi mereka berikutnya tak pernah utuh. Kamu tidak berbuat apa-apa, tapi pekerjaan, emosi dan batin mereka mulai retak satu persatu. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka bukan karma, tapi kesadaran bahwa kamu tidak mengutuk mereka, tapi kamu juga tidak menoleh sedikit pun ke arah mereka. Disitulah mereka mulai bertanya, kenapa setelah menyakiti dia hidupku tidak tenang? Kenapa aku merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa tergantikan? Kamu tahu kenapa? Karena kamu bukan sekadar sosok biasa. Kamu adalah orang yang dulu benar-benar tulus. Dan ketika kamu yang tulus itu pergi, dunia mereka
kehilangan penopang diam-diam yang selama ini mereka abaikan. Kamu tak perlu mencaci, tak perlu memposting sindiran, tak perlu menjatuhkan mereka secara langsung. Biarkan kehidupan bekerja, dan kamu hanya perlu fokus, sembuhkan dirimu, bangun hidupmu, tumbuh jadi lebih kuat tanpa amarah. Itulah pembalasan paling halus. Ketika kamu tetap damai, tapi mereka terus dihantui oleh kepergianmu. Dan itu bukan karena kamu kejam, tapi karena semesta tahu kamu sudah cukup terluka. Sekarang giliran mereka belajar kehilangan. Poin 7. Saat kamu tidak pernah menjelekkan mereka, tapi nama mereka hancur sendiri. Ada kepuasan tersendiri saat kamu tidak perlu menjatuhkan seseorang, karena mereka sedang sibuk menjatuhkan dirinya sendiri. Tanpa kamu buka aibnya, tanpa kamu bercerita pada siapa-siapa, tapi kebenaran akhirnya menguap ke permukaan, perlahan, pasti. Itulah kekuatan dari keheningan yang bermartabat. Kamu bisa saja membalas dendam, bisa saja menebar cerita, tapi kamu memilih untuk diam. Bukan karena takut, tapi karena kamu lebih besar daripada luka itu sendiri. Dalam stoikisme, ada kalimat yang menggambarkan ini dengan sangat tenang. Orang bijak tidak menurunkan dirinya ke level orang yang menyakitinya. Ketika kamu diam dan tidak menyerang balik, kamu sedang menunjukkan bahwa harga dirimu tidak bisa ditukar oleh ego sesaat. Dan itu menyakitkan bagi mereka, karena mereka berharap kamu ikut kotor, ikut drama, ikut ribut agar bisa berkata, "Lihat, dia juga nggak beda jauh dari aku." Tapi kamu tidak memberi mereka kesempatan itu. Kamu tetap menjaga kelasmu, dan perlahan, nama mereka mulai buruk bukan karena kamu menjelekkan, tapi karena tabiat mereka yang akhirnya terlihat jelas oleh orang lain. Dan itu lebih menusuk daripada 1000 sindiran. Saat kamu tetap fokus hidup baik, beretika, tidak membuka aib siapapun, tidak bermain peran jadi korban, semesta bekerja dengan caranya sendiri. Nama baikmu terjaga. Sementara mereka dihancurkan oleh lidah dan perilakunya sendiri. Inilah momen di mana mereka mulai menyesal, bukan hanya karena kehilangan kamu, tapi karena orang-orang mulai tahu siapa mereka sebenarnya. Dan kamu tidak perlu berkata satu patah kata pun. Diam kamu adalah bukti bahwa kamu sudah menang, tanpa perlu bertarung. Poin 8. Kamu sukses, tanpa pernah menyinggung mereka. Ada momen yang membuat orang menyesal bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu berhasil, dan kamu tidak pernah sekalipun menyebut nama mereka. Mereka pernah merendahkanmu, pernah membuatmu merasa tidak cukup, pernah mempermalukanmu di depan orang. Tapi saat kamu perlahan bangkit, berkembang, dan menjadi lebih kuat, kamu tidak pernah menggunakan keberhasilanmu untuk balas menyindir. Kamu bisa saja berkata, "Ini loh buat kamu yang dulu anggap aku remeh." Tapi kamu tidak lakukan itu. Kamu tidak membangun hidupmu untuk membalas, kamu membangunnya karena kamu layak. Itulah yang membuat mereka malu. Karena saat kamu berdiri tegak dan tidak memerlukan mereka sebagai bagian dari kisah suksesmu, mereka sadar, kamu ternyata tidak butuh mereka untuk bersinar. Stoikisme mengajarkan, kemuliaan sejati bukan saat kamu diakui, tapi saat kamu tidak perlu pengakuan untuk tetap tenang. Kamu tidak pamer, tidak menonjolkan keberhasilan, tapi kamu hidup lebih damai, lebih terarah, dan jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Mereka menunggu kamu pamer, mereka menunggu kamu menyerang balik, tapi kamu justru diam dan membuktikan semuanya lewat hasil. Dan saat itu terjadi, hati mereka mulai retak. Mereka tahu, yang dulu mereka remehkan, kini jadi sosok yang lebih dewasa dan bijak dari siapapun yang mereka temui. Kamu tidak pernah minta pengakuan, tapi dunia memberikannya. Dan itu membuat mereka menyesal, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena pernah mengabaikan seseorang yang ternyata jauh lebih kuat dari kelihatannya. Poin 9. Kamu tetap tenang, sementara mereka dikuasai penyesalan. Ada satu jenis kemenangan yang paling menyakitkan bagi mereka yang pernah menyakitimu, yaitu ketika kamu tetap hidup dengan tenang, dan mereka tidak bisa tidur karena pikiran mereka sendiri.
Kamu tidak teriak, tidak drama, tidak cari perhatian, tapi kamu hadir dalam pikiran mereka, di malam yang sunyi, di saat seharusnya mereka sudah melupakanmu. Itulah efek dari seseorang yang tidak membalas, tapi memilih berdamai. Ketenanganmu adalah suara paling keras di kepala mereka. Setiap senyummu yang tidak dibuat-buat, setiap langkahmu yang stabil, setiap keputusanmu yang bijak, semua itu jadi cermin bagi mereka. Cermin yang menunjukkan, yang kamu sia-siakan dulu, sekarang hidup lebih baik tanpa kamu. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak bereaksi berlebihan, karena justru dalam ketenangan, kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Kamu tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kamu bisa mengendalikan cara kamu bereaksi. Epictetus. Dan kamu memilih reaksi yang paling elegan, diam, berkembang, dan tetap beretika. Sementara itu mereka mulai dikuasai oleh rasa bersalah. Bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu tidak pernah mencari balas. Itu yang membuat mereka sulit tidur. Bukan karena rasa bersalah itu besar, tapi karena kamu tidak pernah memperbesar masalah. Kamu hidup tanpa mereka, dan tidak berusaha untuk kembali. Kamu tidak mengirim pesan-pesan sindiran, tidak update story penuh kode, kamu benar-benar pergi, dan tidak menoleh. Itu pukulan yang lebih dalam dari kemarahan. Karena ternyata kamu bisa tenang, dan mereka tetap tidak bisa tenang tanpamu. Poin 10. Kamu tidak lagi tersentuh oleh luka lama. Mereka pikir kamu akan hancur. Mereka pikir kamu akan terus menyimpan luka, menyimpan dendam, menyimpan harapan agar suatu hari mereka sadar dan kembali. Tapi waktu berlalu, dan luka itu tidak lagi kamu peluk. Kamu tidak menyimpannya sebagai senjata. Kamu menguburnya dengan tenang, tanpa upacara, tanpa air mata. Dan yang membuat mereka menyesal adalah saat mereka kembali, dan kamu sudah tidak punya ruang lagi untuk membahas luka itu. Kamu tidak membicarakannya, tidak membangkitkannya. Kamu bahkan tidak merasa harus menjelaskan apapun. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk pura-pura tidak terluka, tapi kita diajarkan untuk tidak diperbudak oleh luka itu. Apa yang terjadi padamu tidak lebih penting dari apa yang kamu pilih untuk lakukan terhadapnya. Marcus Aurelius. Dan kamu memilih untuk tidak lagi hidup di masa lalu. Itu membuat mereka panik. Karena orang yang dulu mereka lukai, kini sudah terlalu jauh melangkah. Dan tidak bisa dijangkau lagi dengan permintaan maaf setengah hati. Ketika harga dirimu tidak bisa lagi ditawar, kamu tidak membalas, tidak menyerang balik, tidak berkoar-koar, tapi kamu tumbuh. Kamu memilih jalan tenang, jalan sunyi, jalan yang mungkin sepi dari tepuk tangan, tapi penuh dengan kekuatan. Dan dari kejauhan, orang-orang yang dulu mengabaikanmu hanya bisa menatap, dengan penyesalan yang tidak bisa mereka ucapkan.